para pemirsa Sirajuna Channel yang kita muliakan. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pengertian bahwa apapun yang kita lakukan nanti itu harus berdasar kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kalau begini, maka kehidupan yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala yang insya Allah nanti di akhirat nanti akan kita tuai, akan kita panen, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia, juga mendapat bahagia di akhirat nanti, insya Allah masuk surga. Amin Allahumma amin. Para pemirsa Sirajuna Channel yang kita muliakan, akhlak yang begitu tinggi, akhlak yang punya kedudukan istimewa di ajaran kita, akhlak yang menjadi tujuan daripada pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu punya dua syarat. Artinya dengan pengertian yang tadi saya sampaikan, dengan dasar, dengan akar katanya, dengan motivasinya, itu bisa dikatakan sebagai sebuah akhlak yang melekat dalam jiwa manusia jika ada dua syarat terpenuhi. Apa itu? Yang pertama adalah dilakukan berulang-ulang. Artinya gerakan-gerakan kehidupan kita dengan orang lain, dengan alam, bahkan dengan Sang Pencipta, itu kita lakukan dengan berulang-ulang. Kalau hanya sekali dilakukan, itu saya kira bukan sifat yang melekat, tapi sifat yang menempel saja. Baru saja menempel, kemudian langsung dikerjakan. Artinya baru saja muncul, langsung dikerjakan. Bukan sifat bawaan dari lahir. Maka perlu kita tegaskan bahwa akhlak yang dimaksud nanti menjadi akhlak, menjadi ciri daripada setiap orang, itu adalah perilaku, sifat, keadaan, bahkan cara hidup yang dilakukan oleh seseorang yang dikerjakan berulang-ulang. Ketika kita punya satu cara hidup, misalkan kita makan, duduk, bersila misalkan, satu kali makan cuma begitu, lainnya kita makannya berdiri, kita makannya berlari, bahkan kita makannya sambil ngomong dan sebagainya. Itu bukan mencerminkan akhlak. Makan tadi yang bersila itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah akhlak makan yang baik atau akhlak yang mahmudah. Kenapa? Karena dilakukan cuma sekali. Pada kesempatan yang lain, ya melakukannya tidak seperti itu. Bahkan bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka itu belum dikatakan akhlak. Akhlak, kalau ingin benar-benar dikatakan sebuah akhlak, maka harus dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, muncul dengan mubah tanpa perkiraan lebih dahulu, sehingga merupakan kebiasaan yang tidak bisa dipaksa. Jadi ketika muncul perbuatan tanpa pertimbangan, tanpa pemikiran, tanpa niatan tujuan yang lain-lain, hanya begitu muncul, begitu datang waktunya untuk memunculkan, datang dengan sendirinya. Begitu ada situasi, ada keadaan yang memungkinkan untuk memunculkan perbuatan itu dengan mudah muncul dan dengan dilakukan dengan senang hati tanpa pamrih apapun. Itu adalah akhlak. Ketika kita melihat ibu kita dari jauh membawa bawaan agak berat, kita lihat spontanitas, tanpa berpikir panjang kita lari menuju ibu kita, kemudian membawakan barangnya
Itu insya Allah akhlak. Karena muncul begitu mudah tanpa berpikir. Beda ketika melihat ibu dengan bawaan yang banyak, terus ada yang bilang, itu ibu kamu datang, mosok kamu anaknya enggak? Terharu, tidak memelas, tidak kasihan sama ibu. Wah, langsung kita berdiri, langsung lari menuju ibu dan membawakannya. Itu mungkin belum bisa dikatakan sebagai akhlak. Karena munculnya, karena ada orang lain yang menggugah, ada orang lain yang meremehkan kita. Itu mungkin belum bisa dikatakan akhlak. Akhlak akan muncul dengan sendirinya dan dengan senang hati, tanpa ada pamrih, bahkan tidak ada rasa gerundel bahasa Jawanya. Tidak ada unek-unek di belakangnya. Tidak punya pamrih minta apa. Tidak. Itulah akhlak. Memang harus kita coba dan kita pelajari dan harus kita praktekkan. Kita harus mencoba. Sekali-kali ketika melihat suatu suasana kemudian harus menghadirkan sebuah cara berhidup, cara memandang sesuatu, cara menanggapi keadaan itu, kok munculnya dari hati kita spontanitas tanpa pamrih apapun, itu insya Allah akhlak. Ketika kita mendengar azan, kita spontanitas. Begitu benar azan, kita mendengar azan, apa yang kita pegang kita lepaskan. Entah itu kita sedang mencangkul, kita sedang mencari rumput, kita sedang mengajar, kita sedang berbuat misalkan bercengkrama dengan anak istri, kemudian apapun. Begitu dengar suara azan, Allahu Akbar, kita lepas semua itu, terus kita siap-siap menuju pada panggilan Allah. Ini mungkin insya Allah saya katakan akhlak. Tapi ketika kita mendengar azan, kita santai saja. Bahkan kita pun mungkin akan pergi menuju azan, tapi kita menerimanya dulu, menanggapinya. Awal menanggapi kita dengan bahasa yang tidak baik. Contoh misalkan, begitu dengar Allahu Akbar, kita malah mengumpat orang yang azan. Azan terlalu pagi, azan terlalu cepat. Siapa dia? Kayak orang Islam baru aja. Terus kita pergi ke sana, kita pergi memenuhi panggilan itu. Itu kalau saya menganggap itu belum akhlak. Karena apa? Karena hati yang muncul itu sudah didahului oleh perasaan-perasaan yang tidak baik, tidak mudah. Bahkan mungkin ada indikator lain, orang lain yang mengumpat kita. Kamu kan seorang ustadz, kamu kan seorang pengurus, kamu kan seorang pamong, mosok azan tidak datang pertama, mosok dengar azan tidak langsung bergegas, malah santai-santai tidur. Langsung bangun. Begitu mendengar kata-kata bangun, berarti bangun kita. Pemenuhan panggilan kita kepada Allah itu tidak spontanis, tidak gampang, tidak muncul dari hati nurani, tapi dari pikiran, dari mata, dari pendengaran yang dilakukan orang lain sehingga kita merasa tergugah dan lain sebagainya. Ini belum bisa dikatakan akhlak.